Ibu. Selamat pagi Bu. Oke, terima kasih ya dengan Bu Linda ya. Betul. Terima kasih udah datang Ibu setelah janji ketemu kita di udah 2 minggu yang lalu ya Bu. Betul. Saya lihat Ibu udah banyak kali pekerjaan, sibuk kesana kesini, jadi baru sempat meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Nah, saya mau nanya nih Bu terkait pekerjaan Ibu, boleh Ibu ceritakan nggak tentang sedikit pekerjaan Ibu selama ini? Oh boleh. Jadi saya itu diberi tanggung jawab untuk mengelola proyek konstruksi, terutama itu di perumahan subsidi saat ini. Jadi kami perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, gitu ya. Nah, jadi saya syukur alhamdulillahnya diberi tanggung jawab lah untuk mengelola proyek di sana. Alhamdulillah sekali. Ya gitu. Nah, bagaimana Ibu kalau untuk rutinitas Ibu sehari-hari? Nah, kalau rutinitas yang tentunya saya harus selalu berkoordinasi ya, karena kan proyek kita ini tidak ada di Medan, tapi di Tapanuli Utara. Oh, jauh ya Bu ya? Jauh. Jadi di sana itu saya harus selalu mengkontrol kerjaan harian mereka, apa capaian mereka tiap harinya gitu kan. Bagaimana penjualan hari ini, bagaimana progres pembangunan hari ini gitu. Terus belum lagi periksa laporan gitu ya. Ya itulah luar biasa ya Bu ya. Ya gitulah Bu. Jadi gimana Bu kalau untuk penilaian stres yang Ibu alami sekarang itu bagaimana untuk mengelolanya? Iya, memang kalau di bidang properti ini sulitnya karena masih kami ini kan membangun kan bukan hanya perumahan yang konsentrasinya di bidang subsidi gitu ya. Tapi karena saat ini masih hanya yang kita bangun itu subsidi dulu, belum komersil, jadi kita bergantung pada regulasi pemerintah. Nah terkadang kita terkendala yang membuat saya sedikit agak stres itu adalah regulasi pemerintah yang misalnya kuota nggak ada gitu kan, jadi terhambatlah akad kredit gitulah Bu. Jadi kadang-kadang sementara kita operasionalnya itu dihasilkan dari penjualan. Nah kalau ketika regulasi pemerintah atau pergantian presiden itu menjadi kadang sering menjadi hambatan, ya kita nggak ada akad, kita nggak punya dana untuk operasional, itu ya cukup lumayan lah ya kan Bu ya, tidak stres. Betul. Nah kalau Ibu sendiri, apakah Ibu itu merasa memiliki cukup waktu gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang begitu banyak tanggung jawabnya itu? Sebenarnya kadang-kadang jujur aja itu suka ini ya Bu, sulit gitu membaginya karena satu bidang pembangunan harus dikoreksi, nanti di bidang pemberkasan juga harus dikoreksi, bagaimana dengan stakeholder perbankan, terus bagaimana dengan pemerintah daerah di sana. Jadi belum lagi ada kasus hukum pula yang menjerat kami gitu kan, maksudnya bukan perusahaannya tapi pengurus yang terdahulu. Jadi itu sangat-sangat merepotkan. Sangat Ibu. Nah kalau untuk kira-kira Ibu karena merasa selama ini banyak tanggung jawab yang Ibu pikul, atau nggak Ibu pernah merasa kelelahan secara fisik atau mental gitu saat bekerja? Tentu itu Bu. Kalau fisik terutama kalau misalnya ada hal-hal yang memang saya harus pergi ke Tapuk, ya itu kan fisik udah pasti kelelahan ya karena jauh ya, syukurnya sekarang udah ada tol ya kan. Iya. Ya walaupun begitu ya tetap juga lelah. Terus kalau secara mentalnya itu ya begitu, capaian yang harusnya kita sudah punya target nih sekian, ini harus di sekian, tapi karena terkendalanya regulasi pemerintah itu kadang-kadang itu capaian itu tidak terjadi gitu loh. Sementara banyak orang-orang itu yang di sana anggota itu yang harus kita tanggung jawabi kan ya, gitu ya kan Bu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu Bu, kira-kira Ibu pernah nggak mengalami gejala seperti yang sulit tidur, mudah marah, atau kurang fokus gitu? Iya, kalau sulit tidur itu pasti Bu, terutama pada saat perusahaan saya itu mengalami kasus hukum ya dengan pengurus yang lama gitu.
itu betul-betul sangat menguras tenaga gitu kan. Saya harus berkoordinasi dengan pengacara, pihak penyidik gitu kan ya sampai kadangan ya kita tentunya inilah susah lah saya tidurnya. Mungkin yang biasanya habis sholat bisa langsung tertidur nggak bisa lagi gitu. Karena gejala-gejala seperti itu dari pekerjaan juga jadi terbawa ya Bu ya. Nah kalau untuk perasaan Ibu saat menghadapi tekanan itu dari atasan ya, mungkin ada atasan Ibu, itu gimana Bu? Iya, jadi karena saya itu sebagai penanggung jawab, jadi saya pasti atasan saya para investor kan gitu ya. Nah, tentu saja investor itu pasti akan melakukan penekanan, tidak mungkin tidak gitu kan. Nah, karena saya sebagai penanggung jawab ya kadang-kadang dengan segala persoalan di lapangan yang harus saya hadapi gitu kan Bu. Ya lumayan cukup stres lah itulah. Ya, nggak terkatakan lagi ya Bu ya. Nah kalau untuk tidak stres kerja itu mempengaruhi kinerja nggak Bu ya? Stres itu mempengaruhi kinerja tidak gitu ya. Kalau kinerjanya tentu ya kadang-kadang ada ya, mungkin saya juga secara psikologis itu jadinya gini Bu. Aduh kok banyak kali ya, kok ada aja lah hambatan proyek ini ya gitu kan. Jadi kadang aduh udahlah istirahatlah dulu, lelah kali saya. Nah, itulah jadi kadang motivasi itu agak turun gitu. Oke. Nah kalau stres yang Ibu alami ini berdampak nggak di kehidupan pribadi Ibu? Tentu. Kadang ya saya juga seorang istri gitu kan, manusia juga biasa yang mungkin ilmunya juga masih sedikit gitu kan. Kadang anak gitu atau suami kadang yang buat nggak cocok aja dikit kita udah merepet gitu. Itu karena terlalu beban saya di pekerjaan di kantor itu terlalu penuh gitu. Karena tanggung jawab yang berat gitu saya rasa. Kalau untuk strategi Bu, nah strategi Ibu untuk mengelola stres itu apa yang Ibu lakukan? Ya, memang jadi kebetulan saya ini kan praktisi dari tarekat gitu kan. Jadi ada namanya di ilmu tarekat itu tawajuh. Jadi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan melalui zikir. Jadi kalau ketika saya stres, ya udah pergi aja saya ke sana gitu kan. Menenangkan diri. Kadang kalau ada pas suluk gitu ya, udahlah saya ambil sedikit waktu kantor gitu cuti, saya pergi ke sana untuk mengurangi segala macam beban karena saya takut juga saya stres yang sampai depresi. Iya benar. Nah kalau untuk mengelola emosi atau stres mungkin Ibu dengan cara ikut kegiatan tarekat. Nah kalau seandainya pas saat kondisinya Ibu lagi di kantor, nah itu bagaimana cara Ibu mengelola stresnya Ibu? Caranya untuk mengelola itu kalau di kantor ya mungkin pertama saya jadi agak sedikit istirahatnya agak sedikit lebih banyak gitu ya, sambil mikir gitu kan gimana ya kalau habis permasalahan hukum kayak mana, gimana solusinya yang baik, dengan regulasi pemerintah kendalanya yang nggak ada akad gimana solusinya ya. Jadi kadang banyak terdiam tapi sambil mikir gitu loh. Luar biasa. Gitu loh. Iya. Caranya Bu Yuni. Nah kalau untuk di kantor nih Bu, ada nggak Ibu merasa ada dukungan nggak dari rekan kerja Ibu atau atasan Ibu? Oh tentu. Saya kalau seandainya tidak ada rekan kerja yang juga memang handal, kalau menurut saya udah habis saya. Sudah habis, nggak tahu lagi kayak mana karena teman kerja saya itu sangat sangat aware gitu ya, sangat care, sangat peduli sama saya. Misalnya kayak saya bilang tadi ngeluh begini ya, dia lah yang menyemangati saya gitu kan. Kalau nggak ada kawan sekantor yang satu visi atau yang ngertiin saya juga, mungkin saya juga akan repot. Nah saya mau tanya nih Bu, kalau untuk di tempat kerja Ibu apa tersedia nggak tempat konseling? Layanan konseling di tempat kerja Ibu ada nggak? Layanan konseling di tempat kerja nggak ada. Iya Bu. Paling ya saya cuma curhat sama teman saya aja. Iya rekan kerja ya Bu. Nah sekarang saya mau nanya apa harapan Ibu
Iya, saya sih berharapnya perusahaan saya ini bisa berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan properti lainnya tentunya, ya kan. Semakin banyak usaha pasti tentunya semakin besar juga tanggung jawabnya. Jadi memang saya pun sebenarnya mikirnya ya apa yang terjadi pada saat saya sekarang ini, stres yang agak-agak sedikit naik gitu ya, itu saya jadikan pembelajaran untuk ketika saya punya proyek yang lebih besar dari ini. Iya benar. Nah jadi gini Bu, saya mau menyampaikan sedikit. Nah apa yang Ibu lakukan sekarang ini, apa yang terjadi yang Ibu rasakan itu hal yang wajar. Kenapa? Merasa lelah, cemas, kelelahan itu bukan berarti Ibu itu lemah. Itu berarti Ibu itu manusia yang sedang menghadapi tekanan. Nah saya sendiri di sini Ibu mendengarkan tanpa menghakimi Ibu gitu kan. Kita itu bisa bersama-sama mencari cara agar beban yang Ibu rasakan itu bisa dikelola dengan baik. Nah, jika Ibu melalui banyak tantangan sejauh ini dan itu menunjukkan bahwa Ibu memiliki kekuatan dan ketahanan, sekarang saatnya kita bantu diri Ibu itu dengan strategi yang lebih sehat lagi gitu Bu. Nah cara pikirnya kembali momen-momen ketika, coba Ibu pikirkan kembali gimana momen-momen ketika Ibu berhasil melewati tekanan sebelumnya, apa yang membantu saat itu. Nah itu bisa menjadi petunjuk kekuatan pribadi Ibu gitu kan. Nah stres kerja memang bisa sangat mengurangi energi, tapi itu juga bisa jadi sinyal bahwa Ibu perlu lebih menyayangi diri Ibu sendiri. Nah, gitu. Nah merawat kesehatan mental itu adalah bentuk keberanian. Kita bisa bekerja sama untuk mengenali pemicu stres Ibu dan mencari teknik coping yang lebih efektif. Nah, seperti latihan relaksasi yang Ibu lakukan seperti yang tadi sebelumnya, itu udah termasuk strategi yang cukup baik gitu kan. Nah, Ibu perlu ingat ini fase Bu, ini bukan akhir. Nah, Ibu punya kemampuan untuk melewati sedikit demi sedikit, tidak harus sempurna, cukup satu langkah demi satu langkah. Nah itulah supaya Ibu akan berhasil untuk kedepannya. Nah sejauh ini saya terima kasih kepada Ibu telah memberikan maksudnya unek. Nah, saya punya agak sedikit lega gitu ya. Iya, terima kasih sudah datang sebelumnya Ibu. Saya juga udah mengerti apa masalah yang telah Ibu hadapi, tingkat stres yang Ibu hadapi selama ini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Selamat siang. Iya, oke, terima kasih.